Token ini jatuh 90% dalam 1 jam. Halo Kitusias, balik lagi dengan saya Leo di Kitus Discover, dan hari ini kita akan membahas salah satu kejatuhan terbesar di sektor RWA, token Om Mantra. Bukan Mantaya, tapi Mantra Kitusias. Dalam waktu kurang dari 1 jam, token Om jatuh lebih dari 90%, kapitalisasi pasar sebesar $6 bilion menghilang jadi cuma $750.000. Ini sangat parah dan sudah banyak yang membandingkannya dengan kejadian Luna dan juga FTX. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Ayo cepat merapat dan ayo kita kupas tuntas dan cari tahu kalau ini sebenarnya rug pull, sebuah manipulasi pasar atau forced liquidation. Selama bulan lalu, harga Om turun sedikit dari $7 jadi sekitar $6. Tidak terlalu parah berdasarkan standar kripto, tapi keadaan berubah drastis di tanggal 7 April Kritosias. Menurut Look On Chain, 17 dompet tiba-tiba menyetor 43,6 juta token Om secara sekaligus ke bursa, yaitu lebih dari $220 juta, yaitu sekitar 4,5% dari pasokan yang beredar. Dua dari dompet ini dikaitkan dengan Laser Digital, salah satu perusahaan modal Ventura yang berinvestasi di Mantra. Dompet satunya lagi dilaporkan dikaitkan dengan Shane, salah satu pendiri Shrug Partners, pendukung tahap awal lainnya. Jadi VC langsung disalahkan karena menyebabkan jatuhnya harga dengan membuang token di lingkungan dengan likuiditas rendah. Dan ini menjelaskan jatuhnya harga token tersebut. Tapi tunggu dulu Kritosias, di balik ini masih ada cerita lainnya yang beredar. CEO Mantra, JP Mullen, menanggapi penurunan ini dengan cepat. Di platform X yang dulu dikenal sebagai Twitter, dia menyangkal kalau tim Mantra atau mitra mereka memulai penjualan. Mullen mengklaim kalau kejatuhan ini dipicu likuidasi paksa alias forced liquidation yang dilakukan bursa terpusat tanpa peringatan atau margin call yang tepat. Menurutnya, kelompok investor secara otomatis menutup posisi mereka selama akhir pekan yang berujung pada aksi jual massal. Dan disinilah semuanya jadi kacau. Beberapa pengamat industri mengklaim kalau Binance terlibat dalam likuidasi. Tapi Mullen secara terbuka berterima kasih kepada Binance karena kerjasamanya dan menyangkal kalau mereka terlibat. Jadi masih belum jelas bursa mana yang memulai likuidasi dan kenapa hal ini ditangani tanpa protokol risiko standar. Sementara itu, ada rumor OTC yang beredar. Beberapa investor swasta diduga membeli token Om dengan diskon 50%, dan saat harga pasar turun di bawah titik masuk mereka mulai cut loss, yaitu memotong kerugian. Trader retail pun ikut dan penjualan panik pun terjadi. Efek bola salju yang cepat ini membuat keruntuhan harga sebanyak 90%. Tapi di balik itu ada juga perihal tokenomic Mantra yang kontroversial. Diyakini kalau orang dalam mengendalikan lebih dari 90% pasokan yang menimbulkan kekhawatiran tentang desentralisasi dan juga manipulasi harga. Ditambahkan dengan airdrop sebelumnya yang tertunda dan adanya juga setengah dari alamat dompet yang memenuhi syarat didiskualifikasi tanpa alasan yang jelas. Karena itu tampaknya kepercayaan pun menurun terhadap Mantra. Tapi Mantra ini sebenarnya adalah proyek yang sudah ada lebih dari 5 tahun. Ini lebih lama dari kebanyakan proyek kripto dan mereka juga sudah bertahan di bear market sebelumnya. Meskipun demikian, ini bukan artinya para investor harus menerima ketidakjelasan transparansi atau manajemen yang buruk. Dan dampaknya untuk pasar, anehnya tidak terlalu berdampak secara luas. Harga Bitcoin hampir tidak bergerak dan pasar kripto secara keseluruhan tetap stabil untuk saat ini. Ini menjadi tanda kalau ini bukan kejadian seperti Luna atau FTX dalam hal resiko sistemik, tapi ini tetap jadi peringatan untuk sektor RWA, real world asset, dan juga bagi investor yang mengandalkan narasi yang didukung VC. Saat penulisan, harga token Om sedang anjlok dan kepercayaan terhadap proyek tersebut ada di titik terendah. Dan saat ini masih belum ada kejelasan penuh tentang siapa yang menjual apa dan kenapa. Jadi sampai informasi tersebut dikonfirmasi, kita merasa mencoba scalping di titik terendah adalah langkah yang sangat beresiko. Tapi kalau token tersebut benar-benar dinilai rendah, mungkin aja ada peluang setelah keadaan mereda dan fakta-fakta diverifikasi. Ingat Kritosias, ini bukanlah nasihat keuangan. DYOR, lakukanlah riset kalian dan perhitungkanlah resiko kalian masing-masing. Bagaimana pendapat kalian tentang situasi Mantra ini? Apa kira-kira Om bisa naik lagi? Atau ini akan menjadi akhir dari token Om? Tulis pendapat kalian di kolom komen dan pastikan kalian subscribe di channel kita dan ikut Discord Crypto World ID untuk update terbaru seputar Mantra dan Project Alpha lainnya. Linknya ada di kolom deskripsi, jadi tinggal diklik aja. Jiem Kritosias!